Ada kisah sahabat Pak, dua orang sahabat sedang berantem Pak, bukan berantem pukul-pukulan, tapi berdebat. Enggak, ini kamu yang punya, kamu yang punya. Datang satu orang sahabat menengahi Pak. Kenapa kalian ribut-ribut? Enggak enak dilihat orang nih. Ada apa, masalah apa kalian ribut-ribut? Apa kata sahabat yang pertama? Bang, dia ini sahabat saya. Terus apa masalah kalian? Kalian berteman terus berantem? Bukan begitu. Saya menjual tanah sama dia. Dan saya sudah berniat menjual tanah itu, berarti semua yang ada di tanah itu punya dia, termasuk tanam-tanaman di atasnya dan apa yang ada di dalam tanah itu. Barusan dia datang ke rumah saya membawa satu peti emas. Dia katakan dia temukan emas itu di tanah yang dia beli itu. Gak bisa gitu bang, itu tanah haknya dia, kok dia kasih sama saya? Ternyata apa kata sahabat yang kedua? Antum tidak salah paham bro. Saya tuh cuma niat beli tanah, nggak ada niat beli emas. Emas tuh punya kau. Oh enggak, punya kamu. Kamu yang berhak, kamu yang berhak. Ternyata dua orang sedang berantem menolak satu peti emas Pak. Kira-kira terulang lagi nggak kisah itu zaman now Pak? Dulu Nabi ditawarkan gunung Uhud jadi emas sama Allah, ditolak Pak. Hari ini emas di dalam tanah kita gali-gali Pak. Tapi ngakunya pengikut Nabi, ngakunya pencinta Nabi. Kaif? Ini gimana hadirin sekalian? Ini saya juga, saya bicara tentang diri saya juga. Dunia terlalu besar dalam pandangan kita Pak, tak nampak akhirat Pak, tertutup mata oleh dunia. Lalu apa kata orang yang kedua tadi? Bang, gini deh, daripada kita ribut, mending kita kasih aja emasnya sama abang ini. Yang orang yang datang tadi, orang yang ketiga datang tadi pun orang yang sempurna imannya. Dia katakan apa? Kalian memang enak-enak kalian. Gak bisa gitu. Kalian mau lepas dari masalah terus kasih masalah sama saya. Mereka memandang emas itu masalah Pak, hisab yang berat di akhirat. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Mendingan daripada kita ribut, kalian ke pengadilan deh, datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Oh yaudah, datang mereka ke pengadilan. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Coba kalau hakimnya antum Pak, bagaimana kira-kira Pak? Ya udah pulang-pulang dah. Ini gunakan untuk dakwah nih. Apa kata hakimnya? Solusinya Pak. Pembeli, penjual, siap Tuan Hakim. Kamu punya anak enggak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya? Baru berpelukan mereka Pak. Ini baru jalan keluar. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak-injak itu bayang-bayang, bisa taklukkan itu dunia. Jangan takut melepaskan dunia. Bapak pernah nonton di YouTube nggak? Coba nanti cari bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Judulnya itu Pak, How the African Catch the Monkey. Ternyata orang Afrika ini cerdik Pak. Bagaimana bisa monyet ini tertangkap? Dia tipu monyet. Ada lubang kecil segini, di dalam lubang itu semuanya kacang-kacangan besar. Di dalam lubang itu kacang-kacang semua. Lalu ditebarkan kacang-kacang di depan lubang tadi, masuk ke dalam lubang itu. Akhirnya monyet makan itu kacang-kacangan dan dimasukkan tangannya ke dalam lubang. Dan ternyata seluruh monyet ini serakah Pak. Dia ambil kacang sebanyak mungkin, lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa keluar. Lalu si monyet tadi teriak-teriak, baru datang orang Afrika bawa tali ikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau saja melepaskan itu kacang, hadirin sekalian, dia selamat, dia bisa lari. Tapi dia tak mau melepaskan kacang di genggamannya. Dia tak berani melepaskan dunia. Jadi bapak-bapak azan berkumandang nggak ke masjid Pak? Itu mirip-mirip lah tuh Pak. 11-12. Saya tinggal di pinggir Danau Singkara Pak, di Padang, di Solo itu. Saya ingat waktu kecil kalau pulang sekolah kita ke sawah nyari cacing. Dan kita naik perahu, naik ke atas, ke tengah danau, mancing ikan. Yang suka mancing tentu tahu Pak. Orang mancing ikan, yes, kadang-kadang dapat itu ikan, tapi kadang-kadang habis itu cacing, ikan tak dapat Pak.
Setelah saya selidiki Pak, ternyata ada beberapa ekor ikan yang cerdas. Ketika dilihat cacing turun, dia langsung pasang aba-aba. Teman-teman, hati-hati, itu tipuan. Di dalamnya ada kail itu, jangan tertipu. Ini jebakan. Tapi kata temannya, bang, tapi lapar kita bang. Boleh mendekat pelan-pelan, tapi jangan terlalu lebar buka mulutmu. Hati-hati. Kata bosnya ikan tadi. Akhirnya mereka bergantian Pak. Dikecup-kecup itu cacing Pak, habis Pak. Cacing habis, dia selamat. Ini kurang ajar ikan Pak. Maka saya pesankan kepada jamaah Masjid Darussalam yang mulia Bapak Ibu sekalian, kalau melihat cacing jangan terlalu lebar buka mulutnya. Paham? Kalau melihat dunia biasa-biasa saja, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu lebar buka mulutnya lihat dunia. Dikecup-kecup dikit-dikit. Aman itu Pak. Dunia ini kenikmatannya sedikit, kalau banyak menyusahkan Pak. Antum paham Pak? Dunia ini kalau sedikit nikmat. Kopi kalau segelas nikmat, betul nggak? Kita pulang istri suguhkan satu gelas kopi, nikmat. Tapi kalau kita pulang istri suguhkan satu ember kopi, terus kata istri, habisin. Nggak habis tidur di luar kau. Bingung kita Pak. Makan satu piring nikmat, betul. Tapi kalau satu bakul Pak, la ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, kita tertipu oleh dunia. Makanya saya bikinlah syair-syair itu Pak. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya Allah.